Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat PSI yang dirahmati oleh Allah. Hari ini izinkan saya menyampaikan kultum mengenai manajemen waktu ala Islam. Kita semua tahu bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, tapi seringkali kita dari nilainya setelah waktu itu hilang. Ah, dalam nasihat Imam Hasan Basri, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu." Kata-kata ini ingin menyadarkan kita bahwa hakikat kehidupan manusia adalah kumpulan waktu. Kita tidak sedang menjalani waktu, tapi kita adalah waktu itu sendiri. Setiap hari yang berlalu bukan sekadar tanggal berganti, tetapi juga berarti umur kita yang berkurang, kesempatan beramal yang berkurang, dan jatah hidup di dunia semakin pendek. Saat waktu terbuang sia-sia, yang hilang bukan hanya waktu, tetapi juga bagian dari hidup kita sendiri. Jangan anggap waktu hanya sebagai angka di kalender. Setiap hari adalah bagian dari kita yang tidak akan kembali. Maka isi hari itu dengan sesuatu yang berarti untuk dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran dengan waktu. Dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Allah tidak bersumpah atas sesuatu kecuali karena sangat penting. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai Sebagai karyawan, kita sering dihadapkan pada banyak tugas, deadline, rapat, dan aktivitas harian lainnya. Dengan kesibukan itu, jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan, melakukan melalaikan sholat karena terlalu sibuk atau tidak punya waktu untuk keluarga dan ibadah karena terlalu fokus pada pekerjaan dunia. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan antara kerja dan ibadah, antara dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang adalah nikmat sehat dan waktu luang. Waktu kosong bukan untuk disia-siakan. Waktu sibuk pun tetap bisa menjadi ladang pahala jika dikelola dengan baik dan diniatkan karena Allah. Tips manajemen waktu dalam Islam, satu yaitu niatkan bekerja sebagai ibadah. Niat yang lurus membuat pekerjaan kita bernilai pahala. Yang kedua yaitu sholat tepat waktu, jangan ditunda. Kalau bisa rapat tepat waktu, kenapa sholat kadang malah ditunda? Yang ketiga, buatlah prioritas, mana yang penting dan mana yang mendesak. Yang keempat, hindari membuang waktu untuk hal tidak bermanfaat, seperti terlalu lama scroll media sosial atau berlama-lama tanpa produktivitas. Dan yang kelima adalah disiplin dengan jam kerja dan tanggung jawab, karena ini mengajarkan untuk menepati amanah. Sahabat BSI sekalian, waktu adalah aset yang tidak bisa dikembalikan. Setiap detik yang berlalu adalah langkah kita menuju akhirat kehidupan. Maka mari kita jaga waktu kita baik di kantor, di rumah maupun dimanapun agar bernilai ibadah dan manfaat. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang pandai atur waktu, produktif dan beruntung, bukan yang merugi karena lalai dalam memanfaatkan waktu. Seringkali kita tergoda oleh gemerlap dunia, mengejarnya seolah itu sumber kekuasaan, tetapi nyatanya semakin diteguk, semakin kehausan. Kukira air ternyata kenikmatan dunia. Dunia yang tampak menyegarkan di awal namun tak pernah benar-benar mengenyangkan jiwa. Maka Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingat kita dalam sabdanya, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, lupamu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum miskinmu. Jangan tunggu waktu tepat karena waktu tak pernah menunggu kita. Allah setiap detik sebagai ladang amal agar hidup kita tak habis untuk mengejar dunia. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang memanfaatkan waktu dan senantiasa terarah kepada akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salah dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.